Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Terlepas dari kondisi apapun yang sedang kita alami pada saat ini. Sebab ada tertulis di dalam Efesus 3 ayat 20 yang berbunyi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu,
Bapa, untuk kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin dapat menghitung satu persatu kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Lepas dari apapun yang sedang kami alami pada saat ini, kami percaya juga Tuhan, rencana-Mu ada rencana yang terbaik. Dan rancangan-Mu tak akan pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. 主，你比我更知道如何开启我未来的道路。主，你比我更了解什么对我的生命有帮助。我相信你是上帝将永不会失败，你是我成为得胜有力的勇士。我相信你是上帝将永不会忘记你向我所承诺的应许。我相信你是上帝将永不会失败，你是我成为得胜有力的勇士。我相信你是上帝将永不会忘记你向我所承诺的应许。你向我所承诺的应许。Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita bacakan Setu Sinjing. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由头真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信12宫的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。
因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。 Shalom teman-teman sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Revival. Tema yang hari ini kita sama-sama renungkan yaitu Entering God's Plan. Masuk dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan yang diambil yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mempersiapkan yang terbaik buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Engkau berikan kepada kami, secara khusus hari Sabat Tuhan. Kami bisa datang beribadah kepada Tuhan, kami bisa memuji kemuliaan nama Tuhan, dan kami juga akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin sertai kami semuanya, Roh Kudus Tuhan yang balut kami, sehingga kami dengan konsentrasi penuh, dengan iman yang untuk kehausan mendengar firman Tuhan, kami bisa benar-benar mendapatkannya. Hamba-Mu siap menjadi saluran berkat, mohon Engkau yang berikan hikmat, Engkau berikan kecakapan dan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Teman-teman sekalian, biasanya kalau kita mengikuti satu seminar ataupun pelatihan oleh para motivator ataupun ahli manajemen yang berbicara tentang planning, perencanaan, mereka mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita itu pentingnya adalah kita harus memiliki punya perencanaan dalam hidup kita. Dia katakan, tentukan tujuan Anda sendiri, kata mereka. Putuskan Anda ini ingin jadi apa dan apa yang ingin Anda lakukan. Mungkin 1 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Petakan suatu rencana untuk ke sana dari sini. Dan mulai menjalankan rencana itu dengan tekun. Anda harus semangat. Mereka bakal mengusulkan agar rencana kita sampai terjadwal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hal yang kita lakukan hari itu akan berkaitan dengan pencapaian tujuan utama kita. Dan mereka akan menambahkan lagi, setiap hari kita harus membuat daftar, schedule, hal yang ingin kita capai dalam urutan prioritas. Skala prioritas. Kemudian usahakan apa yang ada di daftar itu dengan kata-kata apa? Rencanakan pekerjaan Anda dan kerjakan rencana Anda itu. Ini merupakan kalimat yang digunakan untuk mendorong kita. Dan akhirnya di belakangnya akan diikuti dengan peringatan penting. Suatu Anda gagal merencanakan, maka Anda akan merencanakan kegagalan. Saya ulangi lagi. Suatu Anda gagal merencanakan, maka akan timbullah merencanakan kegagalan dalam hidup Anda. Teman-teman sekalian, mungkin sebagian besar daripada kita itu ingin berhasil dalam setiap tindakan kita. Kita pasti akan menikmati rasa hormat, kebanggaan pada saat kita berhasil dan ada rasa kepuasan yang menemani dalam keberhasilan hidup kita. Kita bisa mendengarkan para ahli, merencanakan hidup kita, menjalankan apa yang kita rencanakan, dan kadang-kadang tidak semuanya itu yang kita rencanakan itu berhasil. Dengan kata lain apa? Ada kegagalan. Kenapa? Kenapa teman-teman sekalian? Karena hidup ini bukan jalan tol. Ada faktor-faktor lain lagi. Ada penghalang-penghalang lain lagi. Ada persyaratan-persyaratan lain lagi yang mungkin kadang kita tidak perhatikan. Dan kadang-kadang sewaktu kita gagal, itu timbul rasa frustasi, kecewa, minder. Seperti hidup ini sudah selesai. Teman-teman sekalian,
Itulah kehidupan manusia. Dan kita justru ingat hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan ada faktor lain yang harus kita perhatikan. Bahwa di dalam sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan juga memiliki rencana bagi hidup kita. Saya ulangi lagi. Tuhan juga memiliki rencana bagi hidup kita. Keberhasilan sejati dari sudut pandang Tuhan hanya bisa dicapai kalau kita mengikuti rencana Tuhan daripada rencana kita. Kita mungkin mencapai setiap tujuan yang kita buat bagi diri kita sementara. Dan kita mungkin menerima penghormatan dari semua kolega, teman, atasan, dari sekeliling kita, mungkin dari orang keluarga kita sendiri. Tapi tetap merasa ada kekosongan dalam diri kita jikalau kita tidak menghiraukan rencana Tuhan. Teman-teman sekalian harus kita perhatikan dari nas yang kita baca hari ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bisa melihat bahwa Tuhan menyelamatkan kita agar kita mengetahui dan melakukan kehendak-Nya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang kita baca tadi, kita bisa melihat ada satu bagian yang dikatakan bahwa kita tahu sekarang. Yaitu dengan kata lain, kita sekarang bukan lagi sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hari ini identitas kita sudah berbeda. Kita harus mengetahui bahwa identitas kita sudah berbeda, teman-teman sekalian. Kita yang sebelumnya adalah manusia yang dilahirkan dengan punya dosa tunggal, punya keinginan jasmani, yang hidup dengan kesenangan, keinginan, kemauan diri sendiri. Tapi hari ini dikatakan kita tahu sekarang, kita sekarang harus mengerti bahwa ada satu perbedaan kita sebagai anak Tuhan, kita yang sudah percaya Tuhan. Ada satu perbedaan yang berbeda yang harus kita ketahui, teman-teman sekalian. Itu bagian pertama, kita semua tahu apa? Segala sesuatu setelah kita masuk dalam hadirat Tuhan, setelah kita menjadi milik Tuhan, kita semua tahu apa? Satu bagian bahwa setiap hal kita harus apa? Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan Tuhan. Dengan kata lain di sini kenapa? Kita harus tahu sekarang bahwa Allah sudah turut bekerja dalam segala sesuatu. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat penulis daripada kitab Roma yang kita baca tadi ini, yaitu Rasul Paulus. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, dia adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak mengetahui tentang keselamatan yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya dia adalah seorang yang membawa status. Dia adalah seorang Yahudi yang hidup dalam Taurat Tuhan. Dan dia melihat bahwa pengikut Kristus itu adalah sebuah sekte yang sesat. Yang harus dimusnahkan. Dan akhirnya apa? Suatu masa dia dipanggil oleh Tuhan. Suatu dalam perjalanan. Dia mau menganiaya pengikut Kristus. Dan di situ Tuhan berbicara kepada dia. Saulus, Saulus, akulah yang mau engkau bunuh itu. Akulah yang engkau cari itu. Dan dia bertanya, siapakah engkau? Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya melalui terang. Teman-teman sekalian, sebenarnya Pak Saulus itu bertemu dengan Tuhan, itu bukan sebenarnya pada masa itu. Tuhan sebenarnya sudah pernah berbicara kepada dia. Ya, kalau kita melihat setelah Saulus ditunjuk oleh Tuhan untuk bertemu dengan seorang temannya yaitu bernama Ananias dari Tarsus itu, dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 14 sampai 15. Di situ Ananias berkata kepada Saulus, katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahuinya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa Paulus
dipilih Tuhan, Paulus jauh-jauh hari sebenarnya sudah dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan menjalankan kehendak Tuhan. Paulus yang sebelum bernama Saulus itu, yang jauh-jauh hari mungkin dia merasa saya belum Kristen, saya belum kenal Tuhan. Tapi sebenarnya apa? Tuhan sudah menentukan dia. Tuhan sudah menetapkan dirinya itu. Dan di sini kita bisa melihat apa? Sama juga tadi di dalam Paulus meresponi dalam tulisan dia di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Apa? Sekarang kita harus tahu identitas kita sudah berbeda. Kita adalah milik Tuhan. Kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Dan sekarang kita harus tahu bahwa apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita rencanakan, bisa apa? Harus apa? Ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Di sini berbicara tentang Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam bahasa Yunani-nya, teks aslinya itu berbicara tentang apa? Yaitu tentang sul and gon. Yaitu apa? Ada tulisan yang dijelaskan apa? Sul itu artinya bersama-sama, dan ergon itu artinya apa? Bekerja atau melakukan sesuatu berkesinambungan atau terus-menerus. Dengan kata lain di situ Pak, arti daripada Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengan kata lain bahwa apa? Menunjukkan kegiatan kita dengan Tuhan itu bersama-sama. Bukan suatu kita percaya pada Tuhan, kita ikut Tuhan saja. Wah, enak ikut Tuhan. Tapi suatu ada masalah, suatu mungkin kita merasa, oh saya bisa, saya mampu, udah saya kerjakan sendiri saja. Tidak bisa itu teman-teman sekalian. Kita harus ingat, bahwa apa? Kita harus bersama dengan Tuhan, berbarengan Tuhan dalam menjalani hidup kita, dalam merencanakan setiap kehidupan kita, baik studi kita, baik pekerjaan kita, baik rumah tangga kita, baik bagaimana mendidik anak kita, bagaimana kita mempersiapkan, memanage masa depan hidup kita. Kita jangan menjadi seperti orang yang bodoh, orang di dunia ini yang merasa, oh saya hidup dengan konsep dunia ini saja, bagaimana di dunia ini menawarkan banyak sekali perencanaan-perencanaan menurut kita itu brilian sekali. Kita menemukan banyak sekali para motivator yang muncul sekarang, ini di medsos itu. Mereka bagaimana bisa mengajak orang untuk bagaimana mengembangkan dirinya, merencanakan hidup dengan baik, sehingga bisa hidup seperti mereka. Oh, saya sekarang hidup dengan bergelimang dengan kesuksesan, bergelimang dengan harta kaya, bergelimang dengan ketenaran jati diri, menjadi seorang YouTuber dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat sendiri, apakah itu keberhasilan yang sesungguhnya, yang kekal? Tidak, teman-teman sekalian. Tuhan Yesus pernah berbicara tentang satu bagian, yaitu tentang seorang yang dianggap di dunia ini, dan dia juga merasa dia orang yang hebat, dia orang sukses, dia orang yang kaya. Tapi di sini kenapa? Tuhan Yesus katakan dengan perumpamaan itu Pak, dia adalah orang kaya yang bodoh. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kemudian yaitu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, yaitu murid-muridnya, suatu perumpamaan. Ada seorang yang kaya. Ini kaya berarti dia adalah seorang sukses, orang terkenal juga ya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dengan katanya dia pintar berinvestasi. Dia pintar mencari tempat yang bisa menjadi tempat untuk mendulang keberhasilan dia, kekayaan dia. Dengan di sini kenapa? Tanahnya itu berlimpah-limpah hasil untuk dianya. Dia bisa berpanen raya. Dan akhirnya apa? Dia berkata, dia bertanya dalam hatinya orang kaya ini, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Karena saking kayanya, dia tidak punya lagi gudang lumbung untuk menyimpan harta kekayaan keberhasilan. Bayangkan, kalau mungkin kita masih bisa hitung berapa jumlah tabungan kita, aset kita, suatu kita mau lapor SPT gitu kan. Tapi dia udah saking banyaknya, dia tidak terhitung dan
Ayah juga bingung, gimana saya mau menyimpannya. Lalu katanya, lalu dia punya perencanaan. Dia berpikir untuk bagaimana merencanakannya. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dengan katanya dia apa? Dia akan ekspansi lebih besar lagi. Dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Gandum itu dengan satu istilah itu apa? Bahan makanan. Kebutuhan pokoknya. Dan juga apa? Barang-barangku. Sampai berlimpah-limpah sisa. Dan dikatakan apa? Setelah itu semuanya beres, sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku. Hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Cukup mungkin untuk sampai bergenerasi. Beristirahatlah. Makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Dia sudah merasa hidupnya sudah mapan, sudah berlebih-lebihan. Dia merasa dirinya sebagai apa? Seorang perencana yang ulung, yang handal, yang luar biasa. Dan juga mungkin bisa mengajar orang banyak. Tetapi Tuhan Yesus dalam firman Allah berkata, Tuhan berkata apa? Hai engkau bodoh. Engkau seorang yang merasa diri punya perencana yang besar. Engkau merasa engkau sukses di luar biasa. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Mengapa diakhiri dengan jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah? Kenapa? Meskipun perencanaan kita untuk dunia ini kita dapatkan, kita jalankan dengan lancar, berhasil. Tetapi apa? Kita mendapat kekayaan dunia. Tapi jikalau perencanaan kita itu tidak berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka apa? Ini akan dikatakan orang yang bodoh. Hanya apa? Terakhir Tuhan ambil nyawanya. Teman-teman sekalian, janganlah kita menjadi seorang yang kaya yang bodoh seperti yang Tuhan Yesus umpamakan. Dia merencanakan untuk hidupnya sekarang di dunia ini saja. Sesuai dengan konsep yang tidak bayangkan. Dia bayangkan dengan kemanusiaannya, ke dagingnya sendiri. Tanpa masuk ke dalam rencana Tuhan. Teman-teman sekalian, suatu kita berbicara tentang kebaikan, tentang rencana masuk dalam rencana Tuhan, kita harus perhatikan dengan bagian yang kedua. Di sini dikatakan apa? Tadi bagian pertama, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, yaitu apa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Teman-teman sekalian, konteks daripada di sini Tuhan katakan, di mana Allah memberi kebaikan kepada orang-orang percaya menjadi umat pilihan Tuhan. Kebaikan-kebaikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Dengan katanya di sini apa? Kebaikan bukan menurut kita, oh ini menurut saya itu baik. Sama seperti tadi orang kaya yang bodoh yang Tuhan Yesus umpamakan itu. Dia merasa kebaikan dia kenapa? Dia sudah bekerja dengan keras, dia sudah mempersiapkan, merencanakan dengan baik, bagaimana hartanya itu dimanage, diatur, disimpan, ditata dengan luar biasa, dan juga sudah bisa diwariskan mungkin kepada anak cucunya sampai beberapa generasi. Tetapi di sini apa? Kebaikan itu untuk kebaikan diri sendiri, egosentris. Untuk kebaikan dirinya sendiri dan tanpa memikirkan apa tujuan Tuhan berikan kekayaan untuk hidupnya. Apa tujuan Tuhan menciptakan dirinya. Sama juga teman-teman sekalian. Kita kadang-kadang juga sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita lupa. Atau kita sama sekali tidak mau tahu apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam dunia ini. Kita hanya senang untuk menghabiskan segala yang kita pikir enak. Segala pikir menurut kita baik.
menurut perasaan kita, menurut perkataan orang lain kepada kita. Oh, kamu ini baik, kamu lakukan ini. Tanpa memikirkan apakah betul itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita itu. Dan akhirnya apa? Suatu kadang-kadang kita menjalankan satu masa dan kita gagal, kadang apa? Kita merasa, oh kebaikan itu hanya seperti apa? Menjadi pisau bermata dua yang menghujam kita kembali. Makanya kadang-kadang kita menemukan apa? Ada orang yang berdermawan, ada orang yang membantu orang lain. Tetapi apa? Suatu orang yang dibantu itu suatu kali dia lupa siapa yang menolong dia sebelumnya. Kita marah, kita kecewa, kita gusar, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya waktu itu baikkan banget sama dia. Saya pinjamin duit, saya tidak minta kembalian kepada dia. Karena dia waktu itu sama-sama teman segereja saya, itu teman sepelayanan saya. Tapi sekarang kebaikan saya itu seperti air susu dibalas dengan air tuba. Dia sekarang malahan mencelakai saya. Dia sekarang malahan menusuk dari belakang, musuh dalam selimut dalam hidup saya. Kok bisa begitu Tuhan? Itu tidak adil Tuhan. Teman-teman sekalian, kita harus mengerti kebaikan yang kita lakukan, yang kita rencanakan, itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kehendak kita sendiri, bukan rencana kita sendiri. Jadi hari ini juga, suatu kita masuk ke dalam rencana Tuhan, kita harus melihat apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam dunia ini. Apa yang Tuhan ingin kita pikirkan, kita layani, kita bagikan dalam hidup kita. Bukan asal suka kita, asal perasaan kita, asal pemikiran kita, asal hitung-hitungan kita. Oh, kalau hari ini saya buat kebaikan, saya memberikan persembahan di gereja, begitu banyak. Oh, nanti orang tahu. Orang akan menghormati saya, orang akan berkata, oh ini orang baik, orang dermawan, orang yang mendukung pelayanan gereja. Tapi kalau dengan motivasi, kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, itu menjadi celaka buat kita. Oleh karena itu kita teman-teman sekalian, kita harus hati-hati. Hati-hati di dalam mempersiapkan, menjalankan bagaimana kita sebagai anak Tuhan menjalankan kehidupan kita ke depan. Jangan kita gegabah. Oleh karena itu kita melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam dalam segala sesuatu hal yang Dia ciptakan. Tuhan persiapkan semua yang terbaik buat kita. Dan hari ini kita harus benar-benar bisa meresponi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh karena teman-teman sekalian, sama juga. Jikalau hari ini suatu kita berjalan dengan Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita mengalami kadang-kadang kesulitan, penderitaan, ujian dalam hidup kita, ingat teman-teman sekalian, itu seizin daripada Tuhan. Tuhan akan mempertanggungjawabkannya dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan daripadanya itu. Seperti kalau kita mengetahui ada seorang tokoh Alkitab yang pertama kali hidupnya itu berhasil, luar biasa kaya, luar biasa sukses, tetapi satu masa dia jatuh dalam kemiskinan, dia jatuh dalam sakit penyakit. Orang itu adalah Ayub. Ayub di dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 18. Dia akhirnya insaf, dia berkata apa? Dikatakan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang memebat. Dia, yaitu Tuhan, yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Teman-teman sekalian, sama juga. Sebaliknya jika segala sesuatu dalam hidup kita berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman pun tidak bekerja dengan maksimal. Tetapi jikalau kadang-kadang suatu hal yang kita inginkan, kita rencana tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, itu kita malah apa? Bisa kembali merenungkan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini teman-teman sekalian,
Jangan biarkan kita hidup dalam keakuan, keegoan manusia. Tapi mintalah kalau kita setiap hari, kalau bisa setiap pagi, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita bangun, kita berdoa, kita bersak teduh, kita baca firman Tuhan, kita melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan dalam hidup kita untuk hari ini, untuk 1 tahun ini, untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, untuk 15 tahun ke depan, untuk berkat-berkat Tuhan selanjutnya. Dan juga berkat Tuhan kepada anak cucu kita. Dan akhirnya itu menjadi apa? Menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita mengalami rintangan, kesulitan, tapi percayalah, Tuhan pasti akan buka jalan. Terakhir teman-teman sekalian, saya akan memberikan satu kesaksian dari seorang yang mensaringkan kepada saya. Ya, saya pikir ini satu kesaksian yang luar biasa untuk kita sama-sama renungkan. Teman-teman sekalian, ini adalah kesaksian dari para teman saya yang selama kita ketahui dalam setahun lebih ini terjadi pandemi. Ya, teman-teman, teman saya ini itu dia bersaksi, dia melalui telepon kepada saya, dia cerita ya. Tahun lalu sebenarnya tahun 2020 ya, inilah satu tahun yang penuh dengan optimis. Teman saya ini, dia itu pindah ke satu negara ya, Australia, dan hanya dia merencanakan bahwa dia akan melakukan pindah ke satu tempat yang baru dan akan membuka satu usaha untuk mengembangkan usaha dia yang selama ini dirintis di Indonesia. Dan dia akan mengembangkan sampai ke negara Aussie, Australia. Tapi teman-teman sekalian, maaf cakap, tanpa kita bayangkan tahun 2020 itu terjadi pandemi wabah COVID-19 yang sampai hari ini juga belum total selesai. Meskipun sebagian daripada kita sudah divaksin, atau mungkin ada yang belum. Tapi pandemi ini dan juga krisis ekonomi dan juga kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, membelanjakan uang itu semakin lemah karena pendapatan itu rendah. Tak hanya singkat cerita teman saya itu gagal di tempat yang baru dalam usaha dia yang baru di negara yang baru. Teman-teman sekalian, teman saya itu pertama kali dia optimis banget. Dia katakan, wah Andrew pasti bisa. Kenapa? Saya sudah menghitung. Ini satu tempat yang ladang yang luar biasa. Kamu doakan saya saja. Saya katakan pasti saya doakan karena kamu teman baik saya. Tapi teman-teman sekalian, mengapa ini bisa terjadi? Kenapa? Kadang-kadang kita tidak peka. Peka yang apa Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan juga kita tidak menyalahkan siapa yang salah, tapi kita yakin sama juga Tuhan punya rencana. Mungkin dalam kegagalan ini, Tuhan punya rencana untuk apa? Kita bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, puji Tuhan. Seorang sahabat teman baik saya itu akhirnya hari ini dia katakan melalui kegiatan dia work from home, karena usaha dia tidak bisa berkembang di Aussie ini, dia katakan dia bisa kembali merenungkan kembali bagaimana dalam masa-masa ini sebenarnya ada Tuhan menyertai dia. Tuhan punya rencana dalam hidup dia. Meskipun usahanya gagal, tapi dia katakan apa? Dia tidak kehilangan keluarganya, dia tidak kehilangan Tuhan. Tapi apa? Ada Tuhan yang senantiasa bersama dia dalam masa-masa di negara asing, di negara baru. Meskipun dalam kehidupan usahanya itu tidak berhasil. Tapi apa? Kerohaniannya bisa kembali bertumbuh kepada Tuhan. Karena masa-masa work from home ini masa-masa dia punya kesempatan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan memuji nama Tuhan setiap hari di dalam teduh hidupnya itu. Sampai dengan Tuhan sekalian, alangkah indahnya di kita sekalian. Jika setiap kehidupan kita, perencanaan hidup kita itu, kita libatkan Tuhan. Kita izinkan Tuhan yang pimpin sertai kita. Kita tidak biarkan kita dengan perhitungan estimasi diri kita sendiri untuk kita jalankan. Tapi kita masuk dalam rencana Tuhan. Minta Tuhan yang pimpin sertai kita. Amin. Melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar bersama-sama. Dalam setiap hal, bukan hal besar,
Tetapi dalam hal sekecil apapun, mungkin orang menganggap remeh, mungkin kita menganggap remeh, itu hal biasa. Oh kok gini aja, pindah rumah harus tanya Tuhan. Usaha baru harus tanya Tuhan. Tuhan mau, dalam setiap hal, setiap saat, ada Tuhan yang turun andil dalam setiap rencana kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Dan itulah mendatangkan kebaikan bagi Tuhan dan sesama kita. Itu bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri saja. Dan suatu gagal itu membawa celaka untuk hidup kita. Angka indahnya teman-teman sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang tidak lupa akan kami. Bapa yang senantiasa hidup dalam hidupkan kami. Bersama dengan kami. Rindu untuk kami senantiasa juga bisa menghidupi kehidupan kami berjalan bersama denganmu. Ada Tuhan yang memimpin hidup kami. Ada Tuhan yang mengiringi jalan hidup kami. Meskipun kadang kami mengalami kegagalan dalam hidup kami mengalami kegagalan dalam pelayanan kami, dalam kehidupan rumah tangga, mungkin dalam pekerjaan ataupun usaha kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, hari ini ada Engkau yang mau tetap setia bersama dengan kami. Mempersiapkan rancangan yang terindah kepada kami. Bukan rancangan celaka, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Kami mau Tuhan, hidup kami tetap setia kepadamu. Meskipun kami menghadapi masa-masa sukar. Meskipun kami mengalami sakit, penyakit, godaan, jatuh. Dan kami percaya Engkau yang menggandeng kami. Engkau yang mengangkat kami, membawa kami untuk bangkit kembali. Dan Engkau yang merangkul kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap daripada kesempatan yang Engkau berikan. Supaya kami bisa tetap senantiasa menjalankan hidup kami sesuai dengan rencana yang Engkau berikan kepada kami. Pimpin sertai setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidup. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu,